Shalom, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Namun sebelum ke sana, saya akan perkenalkan singkat. Perkenalkan saya di Tilon Kiwo, dengan Stambu Kabupaten Nusa Tenggara Barat. Materi yang saya paparkan adalah mata kuliah dari Soko Kutu. Nah, untuk itu, lebih lanjutnya kita akan lihat bersama-sama. Nah, jadi di sini pembahasan materi pertemuan pertama sampai ketujuh. Nah, jadi tugas-tugas yang sudah diberikan, saya sudah jelaskan, mungkin saya sudah kerjakan ada dalam tabel ini. Jadi bisa lihat ini minggu pertama ada tugas 1 dan kedua dan ketiga ada 2 tugas, dan minggu keempat dan 5 ada 1 tugas, dan minggu keenam dan ada 1 tugas. Nah, terakhir adalah ujian tengah semester. Jadi tugas pertemuan pertama di sini bagian A jelaskan pengertian sokong putih, bagian B sebut dan jelaskan teknik-teknik dasar pada sub computing dan kombinasinya. Baik, jadi penjelasannya berikut. Yang pertama, pengertian sub computing adalah metode yang mampu mengolah data dengan baik. Konsep sub computing menitik beratkan kerjasama antara memecahkan suatu permasalahan sehingga potensi dan keunggulan tiap metode dapat termanfaatkan secara optimal sub computing. Bagian kedua, teknik dasar dan kombinasi A, uji logis. Uji logis merupakan suatu logika yang memiliki nilai campuran atau kesamaan uji antara benar atau salah. Evolutionary computation. Evolutionary computation merupakan suatu abstraksi yang lanjut mengadopsi evaluasi dan genetik yang disederhanakan lahirnya sebagai algoritma berbasis H atau C yang dikenal sebagai evolution algoritma. Bagian C, neural computing atau artificial neural network dalam kurung ANN. Artificial network neural network jaringan secara tiruan merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang inspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis khususnya pada sel otak manusia dalam proses informasi. Jadi, probabilistic computing merupakan probabilistik akan memungkinkan sistem masa depan untuk memahami dan menyebutkan ketidakpastian yang melekat pada data alami, yang akan memungkinkan kita membangun komputer yang mampu memahami, memprediksi, dan mengambil keputusan. Nah, tugas bagian C, sebut dan jelaskan apa aplikasi apa dan pemanfaatan soft computing. Jadi jelasannya dua ini. Tiga, berbagai aplikasi implementasi dan soft computing di mana seringkali digunakan. Nah, di bawah ini ada beberapa bagian, mungkin 6. Bagian yang pertama adalah dalam produk game seperti permainan game kartu. Yang kedua, di peralatan dapur seperti oven dan rice cooker. Pada peralatan rumah tangga yang paling banyak digunakan seperti mes suci, dimana kulkas dan bahan juga seperti AC, air kondisioner. Berikut adalah secara lebih teknis itu juga digunakan dalam pekerjaan robotika, emosional dan robot. Image processing yang atau pemrosesan gambar dan kompetisi data juga merupakan aplikasi populer dari komputasi lunak. Komputasi juga menggunakan untuk mengenal tulisan dan algoritma recognition. Berikut. Lanjut bagian A di sini jelaskan apa itu logika fusi. Jadi jelasannya di bawah ini. Yang pertama, jelaskan apa itu logika fusi. Jadi logika fusi adalah suatu cara yang tepat untuk menetapkan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output yang mempunyai nilai kontinu fusi dinyatakan dalam derajat keanggotaan dan derajat kebenaran.
Oleh sebab itu, sesuatu yang dapat dikatakan sebagai benar dan salah pada waktu yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat dijumpai banyak gejala kekafuran. Nah, bagian B, berikan contoh penerapannya. Ini tugas kedua ya. Jadi, berikan contoh penerapannya. Ambil suatu contoh. Dalam suatu kelas seorang guru, muridnya yang memiliki sepeda untuk angkat tangan. Maka dengan murid-murid yang memiliki sepeda akan mengatakan mengangkat tangan. Namun ketika guru tersebut menyuruh murid yang pandai untuk mengangkat tangannya, maka akan timbul ragu-ragu apakah mereka termasuk kelompok yang pendamai atau tidak. Batas antara punya sepeda dengan tidak punya sepeda adalah jelas dan tegas, tetapi tidak demikian halnya antara pandai dan tidak pandai. Dengan kata lain, himpunan para murid yang pandai dan tidak pandai seakan-akan dibatasi secara tidak tegas atau kebur. Maka diperlukan suatu bahasa keilmuan baru yang mampu mengangkat ketidaktegasan, kekaburan, istilah bahasa sehari-hari yang memandai. Berikut adalah tugas yang ketiga, buat ringkasan dari ketiga video ilustrasi tersebut. Jadi dalam video itu banyak penjelasan, namun yang saya paham dan saya ambil di sini adalah yang pertama, logika Fuji merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekafuran atau kesamaan antara benar atau salah. Adalah profesi Rocky Besade, guru besar pada University of California Berkeley yang merupakan pencetus sekaligus yang mengesahkan ide tentang cara mekanisme pengolahan atau manajemen ketidakpastian yang kemudian kenal dengan logika Fuji. Kelebihan dari logika Fuji adalah mampu dalam proses penelaaran secara bahasa, sehingga dalam perencanaannya tidak perlu lagi persamaan matematika dari objek yang dikendalikan. Sistem Fuji digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jika jenis dan bayangannya ukuran serta jumlah yang akan dicuci. Makin kotor, maka sinar yang sampai semakin meredup. Membuat aturan pada Fuji menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat aturan adalah kelompokkan semua aturan yang memiliki solusi pada variabel yang sama. Nah, lanjut. Gunakan penamaan yang umum untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada kelas yang berbeda. Tulis variabel dengan huruf besar kecil, himpunan uji dengan huruf besar, dan elemen-elemen bahasa lainnya dengan huruf kecil. Contoh-contoh masalah yang mengandung ketidakpastian seseorang dikatakan tinggi. Jika tidak tinggi badannya lebih dari 1,7 meter, menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau hal tinggi. Bagaimana dengan kecepatan 21 km atau per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,1 km atau jam itu pelan. Ketidakpastian dalam kasus-kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian atau kurang. Lanjut. Ini tugas yang berikut adalah tugas yang teman yang pada lima. Jadi salah satu topik yang saya buat ringkas itu dari topik neural network. Adapun ringkasan materi yang pertama, pengertian neural network. Jaringan saraf merupakan algoritma komputasi yang meniru cara kerja saraf. Semua sinyal yang masuk dikalikan dengan bobot yang ada pada tiap masukan oleh sel neural semua pada sudah dikalikan dengan bobot dijumlahkan kemudian ditambahkan lagi dengan bias. Hasil sejumlahan ini diinputkan ke suatu fungsi-fungsi aktivasi menghasilkan kelurahan dari neural. Di sini menggunakan fungsi aktivasi linear. Berikutlah bagian kedua. Selama prosesan pembelajaran, bobot-bobot dari bias selalu diperbarui menggunakan algoritma belajar jika ada error pada kekeliruan. Nah, jadi untuk proses identifikasi bobot-bobot yang secara langsung memboboti masuk nilai yang digunakan sebagai formater dan dicari.
Pada gambaran saat itu penjelasannya parameter yang dicari adalah harga W1, W2, W3, dan W4. Dalam identifikasi secara online, neuron pun jaringan, neuron akan selalu belajar setiap ada data masukan dan keluaran. Bagian ketiga penjelasannya yang mungkin neuron ketika sedang melakukan proses belajar. Jadi penjelasannya sebagai algoritma untuk memperbarui bobot pada neuron satu lapisan adalah seperti pada bagian algoritma pemrograman JST, suatu lapisan langkah gitu. Sedangkan untuk JST 2 lapisan adalah seperti pada bagian algoritma pemrograman JST dan lapis langkah ke 1 sampai langkah ke 8 dan 9. Jadi bagian 4 algoritma pemrograman adalah salah satu instalasi bobot-bobot termasuk juga bias, termasuk perubahan bobot awal 2 dengan nilai X1, X2, dan X3 dan X4. Juga nilai target 3, menghitung keluaran jaringan neuron Y sama dengan X kali WT tambah B4. Menghitung parameter 5, menghitung error keluaran E bandingan target minus Y 6. Menyimpan bobot ke dalam variabel bobot lama 7. Menghitung perubahan bobot-bobot pada lapisan keluaran. 8. Menyimpan perubahan bobot dan bias ke variabel perubahan lama. 9. Kembali ke langkah 2. Nah, untuk bagian 5, neuron satu lapis. Jadi algoritma pemrograman untuk neuron 2 lapis didasarkan pada gambaran tadi. Jadi di mana fungsi antisipasi lain F kali X sama dengan X. Data masukan dinyatakan dengan matriks X sama dengan buka kurung kurawal X1, X2, X3, dan X4 untuk kurawal. Jadi algoritma pemrograman untuk neuron satu lapis didasarkan pada gambaran tadi. Nah, 2 untuk fungsi antisipasinya linear X sama dengan X. Data dimasukkan dan dinyatakan dengan matriks berikut. Nah, X sama dengan dalam kurung kurawal X1, X2, X3, dan X4. Bobot-bobot linear neural adalah W sama dengan dalam kurung kurawal W1, W2, W3, dan W4. Bias sama dengan B. Maka Y sama dengan X kali WT tambah B atau Y sama dengan X 1W 1 tambah X 2W2 tambah X 3W3 tambah X 4W4 tambah B. Dengan demikian parameter adalah I sama dengan W. Lanjut, bobot-bobot linear neuron masukan adalah IJ. Sehingga dalam bentuk matriks menjadi 15. Keluaran dari tiap-tiap neuron pada lapisan masukan adalah H sama dengan dalam kurun A1, A2, dan A3, A4. Bobot bias pada lapisan masukan Y sama dengan AB sama dengan B1, B2, B3, dan B4. Bobot link neuron pada lapisan keluaran yaitu W sama dengan dalam kurun kurawal W1, W2, W3, dan W4. Bobot bias pada lapisan keluaran sama dengan F. Keluaran NN adalah Y sama dengan X kali A tambah B, X, W, X, A. Maaf, mungkin ulang. Y sama dengan X kali A tambah B, kali W tambah WT tambah F. 6. Menyimpan bobot-bobot di dalam variabel bobot lama. 7. Menghitung matriks HH sama dengan X kali A tambah B. 8. Menghitung error propagasi pada lapisan keluaran. Menghitung perubahan bobot pada lapisan keluaran. 19. Menghitung error propagasi pada lapisan masukan. 20. Menyimpan perubahan bobot-bobot dan bias di dalam variabel perubahan lama. Bagian 7, neural network dengan algoritma pas propagasi versus propagasi. Di bawah ini diberikan data kemudian suatu mata kuliah yang diikuti oleh 50 mahasiswa. Nilai suatu mata kuliah ditentukan oleh 5 nilai ujian atau tugas yang merupakan nilai akhir. Untuk memprediksi nilai akhir, kita harus membuat program komputer yang dapat mengetahui bobot masing-masing nilai X1, X2, X3, X4, dan X5. Bagian 8, ide penyelesaian masalah.
Nah, untuk menjelaskan permasalahan ini, kita akan menggunakan algoritma basis propagatif. Perempatan tingkat laku adalah algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasa digunakan oleh mesin dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang pada lapisan-lapisan tersembunyi. Sebuah metode sistematis untuk pelatihan multiple layar jaringan saraf tiruan. Metode ini memiliki dasar matematika yang kuat. Objek dan algoritma ini mendapatkan bentuk persamaan dan nilai koefisien dalam formula dengan minimal jumlah kuadrat skala neuron melalui model yang dikembangkan training. Bagian ke-9 adalah algoritma pelatihan basis propagatif pada dasar sendiri. Dalam pengecekan selalu ada bias yang nilai sudah dinyatakan yaitu 1. Pada bias juga dikaitkan bobot yaitu W7B tetap langsung menuju output tanpa melewati hidden layar 29 algoritma. Berikut ini algoritma program berdasarkan algoritma basis propagatif. Jadi bisa lihat yang sama dengan neuron ini 0, yang 1 sama dengan 0,1 sama dengan X1, yang 1 sama dengan 0,2 dengan X2, yang 1 sama dengan 0,3 sama dengan X3, yang 1 sama dengan 0,4 sama dengan X4, yang 1 sama dengan 0,5 sama dengan X5, yang 1 sama dengan 0,6 sama dengan B bias, yang 1 sama dengan 0,7 sama dengan Z1 hidden unit, yang 1 sama dengan 0,8 sama dengan Y output unit. Langkah 1, kita perlu membuat file multiplex dari soal untuk proses training dan untuk proses ujian prediksi. Tugas 6 dan 7. Jadi saya buat ringkas dari topik neural network, masih topik yang sama, tetapi salah satu judul yang saya ambil di sini adalah implementasi fungsi neural network pada sistem cerdas untuk mendeteksi dan penanganan dini penyakit sapi. Jadi jurnal ini ditulis oleh pertama Azmat Fauzi, Ashari, 2 Wiwit Anggraini, dan 3 Ahmad Uslanu Muklason pada tahun 2009 di salah satu kampus di teknologi 10 November atau ITS. Mungkin saya bisa jelasin sedikit di sini. Jadi ini jurnal pada sistem cerdas untuk mendeteksi dan penanganan di penyakit sapi. Jadi angin sapi sebagai sumber protein hewan mengandung 10 macam asam amino esensial dan asam lemak. Yang manfaat bagi pertumbuhan neuron pada otak, dan selanjutnya neuron ini menentukan tingkat kecerdasan manusia. Itu salah satu kelebihan mungkin di situ, dan terdapat korelasi positif antara kecerdasan dengan konsumsi daging per kapita suatu negara. Jadi negara yang tingkat konsumsi protein hewannya umumnya memiliki nilai kuman development index yang tinggi. Konsumsi protein hewan ASEAN lainnya, kebutuhan daging tersebut setara dengan jumlah sapi sebanyak 2,432 juta ekor sapi pada tahun 2008. Dan 2,746 juta ekor sapi pada tahun 2009. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka impor daging sapi dan jeroan juga meningkat menjadi sebesar 11.246 ton, serta untuk sapi bakalan sebanyak 7.680 ekor pada tahun 2009. Hal ini karena sapi lokal hanya dapat mensuplai kebutuhan daging sebesar 49% dari kebutuhan daging nasional pada tahun 2009 dengan menggunakan aturan fungsi atau metode fungsi. Maka lintas dari atribut-atribut yang digunakan pada data training dan lebih fleksibel karena dapat mentransformasikan nilai kritis
yang bernilai nol dan satu tersebut menjadi penyakit intens yang bernilai nol hanya satu. Nah, demikian presentasi dari saya. Mungkin dalam video ini penjelasan kurang setara dengan apa yang ada di dalam atau tidak sesuai dengan penjelasan materi yang ada. Jadi secara manusia biasa, kesalahan itu datang dari saya sendiri begitu. Mohon maaf kurang dan lebih.